Assalamualaikum soleh-solehah kelas 7. Hari ini matematikanya di bab perbandingan belajarnya dengan ibu ya. Mari kita siap belajar. Siapkan buku dan peralatan tulisnya. Oke, kita belajar. Oke, kali ini kita belajar bab perbandingan. Nah, kemarin kita sudah belajar apa itu perbandingan ya. Sekarang kita lanjut ke perbandingan dua besaran. Nah, contohnya seperti ini. Tony dan Vino bersepeda mengelilingi lapangan. Tony menempuh jarak 150 meter, sedangkan Vino menempuh jarak 0,4 km. Perbandingan jarak tempuh Tony dan Vino. Nah, dua besaran yang dimaksud seperti ini nih. Tony 150 meter, sedangkan Vino 0,4 km. Sebelum kita bandingkan, kita harus mengubah besaran itu menjadi sama. 0,4 km kita ubah menjadi meter, menjadi 400 meter. Maka perbandingan Tony dengan Vino adalah 150 banding 400. Atau diperkecil menjadi 3 banding 8. Lanjut contoh yang kedua. Aska pergi ke sekolah naik sepeda. Jarak antara rumah dan sekolah Aska adalah 500 meter. Waktu tempuh yang dibutuhkan Aska adalah 5 menit. Jadi perbandingan jarak dan waktu tempuh adalah 500 banding 5 atau 100 banding 1. Nah, sekarang yang perbandingan dalam bentuk tabel. Nih. Contoh ada modal, ada untung. Modalnya 5.000 dalam bentuk rupiah ya. Modalnya 5.000, untungnya 300. Kalau modalnya 10.000, untungnya berapa? 600 di situ. Kalau modalnya 15.000, untungnya 900. Kalau modalnya 20.000, modalnya 20.000, untungnya jadi 1.200. Jadi kalau modalnya 25.000, untungnya kira-kira berapa ya? Kalian bisa lanjutkan sendiri. Nah, setiap kenaikan modal 5.000, maka untungnya naik 300 rupiah. Sehingga perbandingannya adalah 5.000 banding 300 atau 50 banding 3. Dapat diartikan pula modal banding keuntungan sama dengan 50 banding 3. Sehingga modal akan selalu berlipat 50 kali, sedangkan keuntungan akan berlipat 3 kalinya. Oke. Lanjut ke perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Dikatakan perbandingan senilai jika besaran pertama bertambah, maka besaran kedua pun akan bertambah. Nah, misalnya diketahui besaran A dan besaran B sebagai berikut. Ini ya, besaran A itu X1 dan X2. Sedangkan besaran B itu Y1, Y2. Jika A dan B berbanding senilai, maka persamaannya berlaku seperti ini. Nah, dalam perbandingan tadi kan kita membandingkannya dengan titik 2 ya. Sedangkan di sini di perbandingan senilai dan berbalik nilai, Ibu menggunakan per, sama artinya. Mau titik 2 maupun per artinya sama, banding. Oke. Di sini X1 dibandingkan X2 harus sama dengan Y1 berbanding Y2. Maksudnya seperti ini. Ibu buat contoh ya. Dengan kecepatan tetap, sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 60 kilo. Berapa liter bensin untuk menempuh jarak 150 kilo? Jawabannya. Nah, semakin jauh jarak yang ditempuh, maka memerlukan bahan bakar yang semakin banyak. Jaraknya semakin jauh, bahan bakarnya semakin banyak. Maka ini disebut perbandingan senilai. Jadi besaran A-nya bertambah, besaran
Y pun juga bertambah. Nah, kalau jaraknya 60 kilo butuh bensinnya 5 liter. Kalau 150 butuh bensinnya berapa liter? Nah, kita menggunakan prinsip perbandingan senilai. X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. X1 nya itu 60, X2 nya 150, Y1 nya 5, Y2 nya Y. Kemudian kita kalikan silang. Nah, 60 kalikan Y sama dengan 150 kali 5. Y sama dengan 750 per 60. Y sama dengan 12,5. Kalaupun kalian kesulitan dengan angka yang besar, ketika di 60 per 150 kalian bisa perkecil menjadi 6 per 5 jika perkalian yang silangnya cukup besar. Oke. Jadi jarak tempuh 150 km itu memerlukan bensin 12,5 liter. Sekarang belajar perbandingan berbalik nilai. Nah, apa sih perbandingan berbalik nilai? Dua besaran dikatakan berbalik nilai, memiliki perbandingan berbalik nilai jika besaran pertama bertambah, maka besaran keduanya berkurang. Jika besaran pertama bertambah, maka besaran keduanya berkurang. Misalnya diketahui besaran A dan B sebagai berikut. A-nya tetap X1, X2. B-nya Y1, Y2. Tetapi perbandingannya karena dia berbalik nilai, maka X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Jadi dibalik ya yang besaran Y-nya. Atau seperti ini dalam bentuk perkalian silangnya. Kita ke contoh soal saja. Nah, dua tukang potong rumput dapat memotong rumput pada sebuah lapangan selama 12 hari. Ingat, dilakukan 2 orang selama 12 hari. Kalau tukangnya ditambah menjadi jumlah tukang yang diperlukan untuk memotong rumput tersebut dalam 3 hari itu berapa? Jadi kalau harinya diperkecil 3 hari, jumlah tukangnya berapa orang? Gitu kan. Kita jawab. Semakin banyak tukang yang memotong rumput di sebuah lapangan, maka semakin cepat waktu yang diperlukan. Maka banyaknya tukang itu semakin banyak dibandingkan dengan banyaknya hari yang semakin sedikit. Tukangnya semakin banyak, harinya semakin cepat. Jadi tukangnya bertambah, harinya berkurang. Itu berbalik nilai ya. Nah, kalau tukangnya 12 hari. Kalau tukangnya X itu 3 hari, maka tukangnya berapa? Oke. Masuk ke sini ya. X1 kali Y1 sama dengan X2 kali Y2. 2 kali 12 sama dengan X kalikan 3. 24 itu sama dengan 3X. Maka X-nya berapa ya? 24 dibagi 3. Berapa hasilnya? X-nya sama dengan 8. Jadi, untuk memotong rumput dalam 3 hari dibutuhkan 8 orang tukang. Itu ya. Itu untuk perbandingan berbalik nilai dan senilainya. Sekarang kita masuk ke skala. Nah, kalian sudah pernah belajar kan skala pada waktu kalian SD? Nah, skala itu apa sih? Skala itu membandingkan ukuran gambar atau ukuran model benda dengan ukuran yang sebenarnya. Itu skala ya. Biasanya kalian lihat skala itu di peta yang sering umumnya digunakan. Oke. Skala bisa ditulis 1 banding P dengan ukuran 1 cm pada gambar mewakili P cm pada benda sebenarnya. Skala dapat digolongkan menjadi besar perbandingan yang senilai. Nah, skala pada peta misalnya 1 banding 100.000 berarti 1 cm jarak pada peta mewakili
100.000 cm atau 1 km jarak yang sebenarnya. Ini ya. Ini ada segitiga skala, biasanya digunakannya seperti ini. Jadi kalian bisa menutup salah satunya ya. Kalau mencari skala berarti ukuran gambar dibagi ukuran sebenarnya. Kalau mencari ukuran sebenarnya ditutup, berarti ukuran gambar dibagi skala. Kalau mencari ukuran gambar, berarti yang atas ditutup. Nah, skala dikalikan ukuran yang sebenarnya itu ya. Kalian ingat pelajaran SD kalian ya. Contohnya seperti ini. Misalnya, jarak sebenarnya antara kota A dan B itu 60 km. Jarak pada peta kedua kota tersebut adalah 4 cm. Tuliskan skala antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya antara kota A dan B. Jawab. Skala tadi sudah ya di segitiganya. Kalau kita mencari, ibu ulang. Kalau kita mencari skala, maka ukuran gambar dibagi jarak sebenarnya. Oke. Ukuran pada gambar dikali ukuran sebenarnya. Ukuran pada gambarnya 4 cm. Jarak sebenarnya adalah 60 km atau 4 cm dibanding 60 kali 100.000. Kita ubah dulu ke cm ya. Kita ubah dulu menjadi 6 juta cm. Jadi di sini 4 banding 6 juta cm. 1 banding 1.500.000. Jadi skalanya 1 banding 1.500.000. Dibacanya seperti itu ya. Kalau skala itu dibacanya 1 berbanding berapa. Nah, oke. Nah, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Ya, tolong diingat lagi untuk perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan skalanya. Kalau belum paham, silahkan diulang-ulang ya video pembelajarannya. Nanti untuk hari Kamis latihan soal. Oke? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.